Kak Albert, Kak Albert lagi ngapain? Lagi main nih, lagi push rank. Hari ini kan hari Minggu, kok Kak Albert belum siap-siap sih? Ini tuh hari Minggu, kita bisa santai dan main game. Hari Minggu kan hari kita bertemu dengan Tuhan. Malas ngantuk aku nih, bosan. Bukannya hari ini sekolah minggu kita jalan-jalan ke Gunung Bromo ya? Bromo? Wah, asik nih. Oke. Tunggu, aku siap-siap dulu ya. Halo adik-adik. Adik-adik sudah siap kan untuk mengikuti ibadah online hari ini? Sudah dong, Kak. Kalau begitu, yuk kita pujikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan supaya kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya supaya ibadah ini bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, keren sekali. Wah, mataharinya bagus banget Kak Albert. Iya. Ayo kita selfie. Ayo. Sanggaya dulu ya. Ada apa ini Kak Albert? Aku takut. Ada apa Kak Sally? Aku merasakan ada getaran. Ini gempa ya? Oh, tenang saja Kak Sally. Kita masih di zona aman kok. Kita masih jauh di Gunung Bromo. Dan Tuhan beserta kita. Iya ya Kak Albert. Kak Deron dan adik-adik tahu lagu Yesus besertaku enggak? Tahu dong. Di situasi apapun Tuhan Yesus menyertai kita. Wah, mantul tuh Kak. Yuk adik-adik bersama-sama kita bernyanyi lagu Yesus besertaku dengan berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Tuhan Yesus menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada, mari kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita bernyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, Tuhan menciptakan tangan, kaki, dan mulut itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar sekali Kak Deron, kita diberikan tangan untuk kerja buat Tuhan, mulut untuk memuji namanya, sedangkan kaki berjalan mencari jiwa. Nah, yuk kita pujikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Nabi Elia. Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia,
kerjamu di sini. Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Inilah Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Halo adik-adik, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak ajak kalian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan, kiranya Kau berkati firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Siapa tuh, Kes? Nggak tahu. Semua anak baru ya? Iya. Kenalin, nama aku Noel. Nggak usah kenalan. Nama kamu siapa? Nggak perlu kamu tahu namaku. Aku masih baru loh di sini. Aku mau kenalan sama kamu. Nggak usah kenalan sama aku. Minggir di tempatku. Kamu bisa duduk di sebelahku? Nggak mau, minggir di tempatku. Oke, baiklah. Ini tempatku. Oh, tempatmu ya? Iya, Nggak boleh ya aku duduk di sini. nggak boleh. Baiklah, silakan. Kamu mau kemana? Mau duduk di situ? Enak aja, nggak lihat tasku udah di sini, nggak boleh. Kan itu kosong. Enggak, aku mau duduk sendiri. Baiklah. Mama, Papa. Kamu kenapa sayang? Kok nangis? Nggak mau. Kenapa? Apanya nggak mau? Coba cerita sama mama kenapa sayang? Nggak mau sekolah. Lah, kenapa? Pak, anak kita ini kenapa, Pak? Iya Noel, bukannya Noel yang pilih sekolah itu. Nggak mau, mereka semua jahat. Siapa yang jahat sama Noel? Coba cerita sama mama siapa yang jahat sama Noel. Teman-temanku. Aku mau pindah, mau pindah. Permisi. Ya sebentar. Permisi. Ya. Ma, Ibu Seri datang. Iya, silakan masuk. Silakan masuk Bu. Iya, Kak. Silakan duduk. Loh, Noel kenapa menangis? iya nih Bu, nggak tahu. Tadi pulang-pulang dia langsung nangis.
Kami juga bingung jadinya, Bu. Ibu tahu apa yang terjadi dengan Noel di sekolah? Iya Pak, tadi dia habis diganggu sama temen-temennya. Biasalah, anak-anak baru pertama kali masuk sekolah. Ya, mungkin teman-temannya main sama Noel, ya kan? Iya, besok Noel tetap masuk sekolah ya. Nggak mau. Loh, besok Ibu Sally deh yang anterin, ya? Mau ya? Noel, besok ke sekolah ya. Iya, besok Ibu Sally yang carikan kursi buat Noel. Nah, gitu dong. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Oh iya, Ibu kemarin dengar ada teman-teman kalian yang diganggu. Ibu tahu semua murid Ibu itu anaknya baik-baik. Ibu mau semua murid Ibu itu berbuat baik, mau menolong orang, mau berteman dengan siapapun, baik itu orang yang lama maupun orang yang baru. Kalian janji mau jadi anak-anak yang baik? Janji, Bu. Kasian kan kalau misalnya temennya diganggu. Coba kalau misalnya kalian diganggu, bagaimana perasaannya? Pasti sedih toh, takut, ya kan? Iya, Bu. Janji ya sama Ibu. Janji, Bu. Semangat dong, janji sama Ibu. Janji, Bu. Oke, Noel. Noel duduk di sini ya. Sini Noel. Udah, Noel jangan takut, teman-temannya baik kok. Ya, Noel duduk di belakang Noel. Sini, Noel. Duduk aja, nggak apa-apa kok. Ini minuman. Makasih. Nah, adik-adik, dari drama di atas tadi mengingatkan kita akan satu sosok nabi dalam Alkitab. Nama nabi itu adalah Nabi Elia. Kisahnya sama seperti kisah Noel. Dia mengalami ketakutan. Hanya saja ketakutannya parah sekali. Dia takut karena dia dikejar-kejar dan ingin dibunuh. Pada zaman itu, tugas seorang nabi adalah menjadi lidah Allah, yang artinya ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya, ia menyalurkannya dulu kepada para nabi. Tapi pada saat itu juga para nabi bisa melakukan mukjizat dengan seizin Allah. Adik-adik tahu nggak Nabi Elia itu siapa? Nabi Elia adalah nabi yang diutus Allah untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Namun, berita itu terdengarlah kepada Ratu Isabel. Ratu Isabel adalah seorang istri Raja Ahab yang sangat jahat sekali. Ketika mendengar berita jika nabi-nabi Baal telah dibunuh oleh Nabi Elia, ia menjadi marah. Sehingga ratu mengirimkan pesan kepada Elia. Nabi-nabiku telah kau bunuh. Aku berjanji akan membunuhmu besok. Seketika juga Nabi Elia menjadi takut. Kemudian ia melarikan diri supaya ia tidak dibunuh oleh Ratu Isabel. Elia terus berjalan selama 1 hari dan ia berhenti sejenak di bawah pohon ara. Ketika ia sedang duduk di pohon ara, Elia berkata, "Aku tidak tahan lagi Allah, ambillah nyawaku, saya mau mati." Kata Elia kepada Allah. Tapi ketika Elia terbaring di bawah pohon ara, ada malaikat yang turun dan berkata demikian kepada Elia. "Bangunlah Elia dan makanlah." Elia melihat ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisikan air.
Ia bangun dan kemudian makan dan minum. Kemudian tidur lagi. Tapi malaikat Tuhan berkata hal yang sama kepada Elia. Bangunlah dan makanlah, agar kamu dapat melakukan perjalananmu. Kemudian Elia bangkit dan berdiri dan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb selama 40 hari dan 40 malam. Ketika di Gunung Horeb, Elia mengeluh kepada Allah. Jika bangsa Israel telah melanggar perintah Allah, membunuh nabi-nabi Allah, dan juga meruntuhkan tempat untuk bakaran korban persembahan kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada Elia, keluarlah dari gua dan menghadaplah ke atas gunung. Tiba-tiba tertiuplah angin kencang yang membuat batu-batu terbelah. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Muncullah api. Suasana di atas menjadi sunyi. Lalu terdengar suatu suara yang kecil dan lembut. Ketika mendengar suara itu, Elia menutupi wajahnya dengan jubah miliknya. Dan suara itu berbunyi, "Hei Elia, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Elia berkata kepada Allah, "Tinggal aku saja Nabi Allah, dan aku bersembunyi agar aku tidak dibunuh." Tapi Allah berkata kepada Elia, "Kembalilah dan lantiklah Elisa, supaya dia menjadi nabi untuk menggantikan kamu. Urapilah Hazael menjadi raja Aram. Urapi Yehu menjadi raja Israel. Dan janganlah kamu hanya terus-terusan mengasihani dirimu sendiri." Jadi adik-adik, dari kisah Alkitab tadi, kita dapat belajar bahwa Allah itu baik dan perhatian sama kita loh. Adik-adik jangan takut dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan serta penghiburan. Sama halnya dengan Nabi Elia. Dia dimusuhi karena ketaatannya kepada Allah. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah akan menyertai dia dan selalu melindunginya kemanapun dia pergi. Adik-adik, kakak ajak kita menghafal ayat hafalan yuk. Dari Ibrani 13 ayatnya yang 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya, Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, sekian dulu ya cerita kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi semua agar kami tidak takut dan tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari mengingat lagi akan cerita Nabi Elia melalui lagu Nabi Elia. Inilah Nabi Elia, pewarta sabda Allah.
tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Inilah Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu dalam ibadah online berikutnya. Dadah.